Sallallahu ala Muhammad. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat? Kalau kata Pak Quraisy Shihab, ulama tafsir Indonesia nomor wahid, nomor 2-nya TGB, Tuan Guru Bajang yang di Lombok, nomor 3-nya Gus Baha, tuh ahli tafsir di Indonesia tuh. Kalau ahli hadis udah banyak meninggal di Indonesia, udah banyak. Kalau kata guru saya Dr. Lutfi Fatullah almarhum, beliau ngomong sama saya, ahli hadis itu ada 5 di Indonesia. Kiai almarhum Kiai Ali Mustafa Yakub, terus juga Kiai Haji Daud Rosyid yang UIN Bandung masih ada. Kiai Sobron di Kalimantan, wallahu alam ada apa tidak. Kiai Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani Basmol, tuh sama beliau Kiai Lutfi Fatullah ada 5, wallahu alam. Mungkin tinggal 1 atau tinggal 2 ahli hadis tuh, insyaallah. Nah, kata Pak Quraisy, cara kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan yang memberikannya, yakni Allah. Itu. Jadi sebenarnya semua nikmat yang Allah berikan harus digunakan sesuai dengan yang memberikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para guru, khusus guru kita Ustadz Abdul Rashid, guru kita Ustadz Ahmad Mulyani Esa, guru kita Ustadz Firdaus, yang saya hormati tokoh masyarakat, Ketua LMK RW 09 Bapak Gus Supatmo. Alhamdulillah saya nggak lupa malam ini ya. Bapak Haji Komar, Bapak Lurah Tariswan, sahabat saya Ustadz Ridwan, para pengurus musola Baitur Rahman, Musola Darul Jannah, Masjid Jami Nurul Mukmin, para ketua RT 1 sampai dengan 10 yang hadir malam hari ini, para jamaah, khusus warga RW 09 Masjid Jami Al-Ma'arij, juga ada Bapak Ujang yang mewakili, para warga RW 09 yang hadir malam hari ini di taklim bulanan di penghujung tahun 2025. Insyaallah mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta pengikut beliau yang setia dengan ajaran beliau hingga yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan syafaatul uzma beliau di hari kiamat dilimpahkan kepada kita semua selaku umat yang setia dengan ajaran beliau. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini taklim yang kesekian kalinya, jadi saya bilang di penghujung tahun 2025. Artinya masih 1 bulan lagi sebelum berakhir tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus RT 08 yang malam hari ini jadi panitianya, Pak RT, Bu RT yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan amal baiknya mendapat ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu saya sampaikan atas nama pengurus RW 09 bahwasanya besok kita ada kerja bakti massal di lingkungan masing-masing di tingkat RT sampai 1 sampai dengan 10. Jadi diharapkan partisipasinya untuk kerja bakti esok hari di lingkungan masing-masing, di depan rumah masing-masing. Apabila ada sampah-sampah yang menumpuk atau got-got yang menyumbat, mohon keikhlasannya untuk kerja bakti besok pagi, karena ini semua bagian daripada
kewajiban kita selaku umat Islam untuk senantiasa menjaga kebersihan baik diri maupun kebersihan lingkungan kita. Jadi kerja bakti itu bagian daripada ibadah kita kepada masyarakat, kepada warga semuanya, kita bantu untuk membersihkan lingkungan. Insyaallah mudah-mudahan lewat kerja bakti yang kita laksanakan semua akan memberi manfaat dan kebaikan buat warga RW 09. Kemudian kami juga selaku pengurus RW selalu dan mengingatkan kepada seluruh warga RW 09 khususnya untuk senantiasa berhati-hati dengan tindak kriminalitas yang ada di lingkungan masing-masing. Khususnya kalau mau tidur itu pintu diperiksa, dikunci. Kendaraan bermotor, yang punya kendaraan bermotor diamankan, jangan sembarangan ditaruh di sembarang tempat tanpa ada kunci yang lebih. Itu kami selaku pengurus RW senantiasa mengingatkan, karena kalau sudah kehilangan pengurus RW nggak bisa ganti, ya nggak bisa bantu ngeganti. jadi belum dapat laporannya doang, ya kan, RW ada kehilangan motor di RT sekian, ya kami turut prihatin. Tapi sekali lagi kami hanya bisa mengingatkan, ya mengingatkan kepada seluruh warga RW 09 untuk senantiasa menjaga barang dan lingkungannya, khususnya rumahnya masing-masing. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang udah hadir pada malam hari ini di taklim bulanan kita, pada Ustadz Ahmad Mulyani yang udah selalu eksis di taklim ini udah sekian, ada 20 tahun ada dari pengajian ini berdiri, ya kan, nggak pernah absen itu untuk mengisi di taklim di RW 09 ini. Luar biasa, mudah-mudahan kita doakan sehat selalu. Amin. Ya, murah rezekinya, tambah bininya, gitu lagi. Nggak mau deh, nggak mau. Baik, kemudian kami juga atas nama pengurus RW 09 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam taklim setiap bulannya ada hal-hal yang kurang berkenan baik tempat maupun jamuan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Inilah taklim kita, insya Allah mudah-mudahan akan terus berlanjut sampai kapanpun taklim ini akan terus berjalan. Mau banyak, mau sedikit jamaahnya, setiap bulan, setiap tanggal 15, insya Allah kita akan terus berjalan taklim ini sampai kapanpun. Jadi walaupun jemaah ini juga ya nggak apa-apa Pak, yang penting kita ngaji, gitu kan. Pos RW ini ada berkahnya untuk dibuat pengajian. Terima kasih semuanya. Demikian sambutan saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak dan dengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Al-Karam Al-Ustaz Haji Ahmad Mulyani Ismail. Kepadanya kami silakan. Sallallahu ala Muhammad. Ustaz. Ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam ke duren sawit. Yang jawab salam saya doain banyak duit. Amin. Pohon salam dekat pohon saga. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Hajat, pengurus RW 09 Cengkareng Timur, Al-Mukarram, sahabat saya, akhin Nabilah, Bapak Ustadz Ali Sobari, dan seluruh pengurus, para RT, dan juga tidak ketinggalan Bapak LMK, Bapak Agus Subatmo, juga guru-guru kita yang hadir pada malam ini, Bapak Ustadz Abdul Rosid, Bapak Ustadz Ridwan, Bapak Ustadz Saifuddin, sesepuh kita. Tidak lupa juga guru kita Al-Mukarram, Bapak Ustadz Firdaus, bapak-bapak dan juga tokoh-tokoh masyarakat, terutama Bapak Lurah kita, Bapak Haji Tarwiswan, Bapak Haji Komar. Tadi siang istrinya yang hadir ngaji, sekarang suaminya yang hadir. Luar biasa. Iya. Ya. Yang tadi yang hadir itu istri tua ya Pak Ji ya? Iya, memang istri tua. Dulu waktu nikah istri muda kan? Iya dong, nggak salah dong saya. Waktu nikah istri muda kan? Sekarang? Iya. Bapak-bapak, para remaja, para tim hadroh yang saya hormati, saya muliakan. Dari Belgia kita pergi ke Jepang, naik pesawatnya pesawat Garuda. Bahagia, nyari bahagia itu gampang. Syukuri aja apa yang ada. Alhamdulillah. Nggak perlu kita nyari yang nggak ada. Yang ada aja dulu nih, udah disyukuri apa belum? Ya kan? Kita masih diberikan nikmat terbesar oleh Allah hari ini. Yang gara-gara nikmat itu kita bisa melanglang buana kemana-mana. Bisa bergerak kemana-mana. Yakni nikmat kesehatan, Pak. Di rumah sakit nih tanya Pak RW ya, Pak RW ya. Orang itu nggak mau Pak dirawat lama-lama. Pengennya sehat. Tuh. Nih kita alhamdulillah diberikan kesehatan. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Hari Jumat pergi ke pasar. Beli ikan sama buah rambutan. Nikmat yang paling besar Allah berikan kita kesehatan. Gara-gara sehat kita bisa beraktivitas. Gara-gara sehat kita bisa ta'lim, bisa thalabul ilmi, bisa ngaji, bisa silaturahmi. Masya Allah. Bisa makan singkong ya Firdaus ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa guru kita ya. Kita kan demen kalau melihat guru kita sehat ya. Luar biasa, ya kan? Buah kecapi dimakan lelue. Di depan Ustadz Daus ada kopi, ada kue. Subhanallah. Luar biasa. Ya kan? Tuh, ya. Jarang-jarang loh saya ngecengin Ustadz Daus. Besok jadwal Jumat dikurangin kayaknya. Insyaallah. Ya. Yaitu nikmat yang paling besar tuh. Kata orang, kalau mau cari tempat yang indah, pergi aja ke Sukabumi. Gitu. Karena sehat kita bisa ibadah, karena sehat semuanya kita bisa silaturahmi. Seperti malam ini. Ya kan Pak? Kalau nggak begini, kita nggak silaturahmi. Masya Allah. Cuma masalahnya nih, sudahkah kita mensyukuri nikmat sehat itu? Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat? Kalau kata Pak Quraisihab, ulama tafsir Indonesia nomor wahid, nomor 2-nya TGB Tuan Guru Bajang yang di Lombok, nomor 3-nya Gus Baha, tuh ahli tafsir di Indonesia tuh. Kalau ahli hadis udah banyak meninggal di Indonesia, udah banyak. Kalau kata guru saya Dr. Lutfi Fatullah almarhum, beliau ngomong sama saya, ahli hadis itu ada 5 di Indonesia. Kiai almarhum Kiai Ali Mustafa Yakub, terus juga Kiai Haji Daud Rosid yang UIN Bandung masih ada. Kiai Sobron di Kalimantan, wallahu alam ada apa tidak. Kiai Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani Basmol. Tuh, sama beliau Kiai Lutfi Fatullah. Ada 5. Wallahu alam. Tinggal 1 apa tinggal 2 ahli hadis tuh. Insyaallah. Nah, kata Pak Quraisy,
cara kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan yang memberikannya, yakni Allah. Itu. Jadi sebenarnya semua nikmat yang Allah berikan harus digunakan sesuai dengan yang memberikannya. Kayak kita dipinjamin motor atau dikasih mobil, pinjamin mobil, kan kita gunakan sesuai dengan tujuan. Dari orang yang minjemin itu, begitu juga dengan kesehatan. Maka bersyukur alhamdulillah kita gunakan nikmat sehat ini sama-sama dalam rangka thalabul ilmi. Kalau kata RW tadi, ngaji itu ya kan nggak ada duanya, Pak. Nggak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada ngaji. Tidak bisa yang namanya hati yang paling dalam untuk menelusuri begitu nikmatnya. Nggak bisa dibayangkan nikmatnya ngaji. Kenapa? Karena kita hadir, kata Nabi, seakan-akan engkau hadir di taman sorga. Alhamdulillah. Tuh, ya, insyaallah. Tanah lebar mau diukur, tanah mau dibeli sama camat. Nah, ini ada Pak Lurah, ini sama camat, Pak Lurah, mohon maaf. Ya, mungkin duitnya lebih banyak Pak Camat kali. Oh, no. Ya. Tanah lebar mau diukur, tanah mau dibeli sama camat. Kita harus pandai bersyukur, biar hidup sederhana, yang penting nikmat. Alhamdulillah. Iya, hidup nggak usah berlebih-lebihan, nggak usah banyak ngikutin keinginan. Kayak duit banyak aja, orang nggak gablek duit juga, ya kan? Udah, yang ada aja kita mah, penuhi kebutuhan kita. Udah itu aja buat makan. Beras, emak saya mesen sama saya mul. Pokoknya dalam rumah tangga, lu jangan sampai nggak punya beras. Itu aja penting. Pokok nomor 1 paling utama, fardu ain, punya beras. Gitu. Biar lu punya lauk banyak, kalau nggak punya beras nggak kenyang. Iya benar juga ya. Iya. Ya. Saya pernah ke rumah emak saya, "Mak, saya mau ada makan, Mak." No, di dapur sendok. Pas saya masuk ke dapur, nggak ada beras, nggak ada nasi. "Mak, saya kan mau makan." Kan gua ngomong apa? "No, di dapur sendok." Ya sendok, bukan suruh sendok nasi. Ya bener juga sih ya. Iya, artinya kita kudu punya yang paling penting itu, hidup itu sederhana. Ya. Bahkan kata Nabi, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'apan fi jasadihi." Siapa orang yang pagi-pagi bangun tidur, matanya sehat, badannya sehat, kemudian ya Kak, dia duit ada, badan sehat, duit punya, anak sekolah udah dikasih, gitu, masya Allah. Kemudian dia ngopi, ini mah menurut saya ya, bukan riwayat hadisnya. Ngopi, ini mah menurut saya, ngopi sama pisang goreng umpamanya, yang pisang goreng Pak Ade, yang dekat Om itu Pak, kan ada tuh ya. Tuh kalau pagi tuh si Pak Ade tuh suka goreng tuh, itu pisang gorengnya beda lupa sama yang lain. Ini saya bukan promosi. Pisang gorengnya legit, terus renyah. Saya pernah beli tuh, luar biasa nih pisang goreng nih. Gorengnya juga nggak terlalu gosong, nggak terlalu coklat, enak, tengah-tengah. Coba dah, bagus pagi-pagi tuh. Minum kopi, pisang goreng, badan sehat. Di kantong Satrosit nih, di kantong kita ada duit 2,5 juta. Subhanallah. Di sini nih 2,5 juta. Di kantong di sini 7,5, 7,5 juta. Di sini ada 5,200,000, yang 300 kepake. Ini subhanallah. Luar biasa. Maka kata Nabi, seakan-akan engkau mendapatkan dunia dan seisinya. Kan intinya emang apa? Syukur. Ya kan? Kalau kita bersyukur, badan sehat pagi-pagi, ya kan? Rezeki ada, walaupun cuma buat kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kata Ustadz Rosid, kalau kita ngikutin keinginan artis kayak artis, bisa mati berdiri, begitu ya? Iya. Nikmati aja, nggak usah kita ngelihat orang punya mobil ini, mau ganti mobil, punya motor ini, nggak usah. Alhamdulillah punya motor Pak Ujang, ke Bogor juga nyampe, ya kan? Orang tuh Pak Ujang kalau punya motor, ya kan? Kalau lagi musim hujan begini, saya jamin nggak bakalan kepanasan, ya kan? Iya kan? Iya. Iya, itu nikmatnya naik motor. Selain kita bisa selap-selip, kedua kalau lagi hujan, kita nggak bakalan kepanasan. Tapi kalau lagi panas, saya jamin nggak bakalan kehujanan. Luar biasa. Tuh ya. Nah, makanya syukuri nikmat yang ada. Yang kedua,
Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia yang kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita, cinta kita kepada keluarga kita, kepada siapapun gitu ya selain Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang sekarang generasi milenial sekarang, Gen Z ya, itu semua banyak yang tidak mengenal nabinya. Jadi mana mungkin dia mau mengikuti akhlak Nabi Muhammad kalau mereka juga pada nggak ada yang kenal Nabi Muhammad. Iya, sekarang anak-anak sekarang nggak kenal Pak, nggak kenal Nabi di mana dimakamkan, terus siapa ibunya, siapa bapaknya. Karena kan ditanya pada nggak paham. Ya Allah, ya. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, ungkapkan lewat salawat kepada beliau. Jalan-jalan ke Jambi, jangan lupa kita naik pesawat. Lalu kita cinta kepada Nabi, perbanyak membaca salawat. Aksiru minas sholati alayya lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah olehmu, kata Nabi, membaca salawat kepadaku lailatal jum'ah, di malam Jumat. Tuh, Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo tiap malam Jumat itu salawatnya 10.000, salawat Jibrilnya 10.000, paginya 1.000. Maka bisa punya pesantren Lirboyo terbesar. Kunci, kata beliau, cuma satu amalan saya, baca salawat. Jadi bapak-bapak jangan ngamalin yang lain. Kalau malam Jumat sama hari Jumat, Pak Lurah mau berangkat kerja dari rumah, baca salawat sampai kerjaan. Masya Allah. Ya kan, Pak RW mau ke rumah sakit, jalan kaki ya? Apa naik motor? Hah? Susah amat bini gak punya motor, gak punya. Ini bercanda ya, kan marah-marah. Iya kali jalan kaki juga mah, ya Allah. Pak RW 9 kerja jalan kaki, motor nggak punya, bokin nggak punya, repot. Cariin apa? Hah? Ya iya itu. Kalau pakai motor bentaran ya. Iya, saya kalau nganter istri itu ke 56, SMA 56 dari rumah, saya selawat dulu tuh. Biasanya saya wudhu aja. Nggak wudhu juga nggak apa-apa, selawat apa. Nah, saya wudhu aja. Kalau tiap hari saya Fatihah, ngamalin Fatihah. Fatihah, balik, pulang, Fatihah. Kadang-kadang ketemu Safir Daus tuh. Nggak tahu dari mana tuh, dari sono, dari jembak, dari apa, dari lampu merah tuh. Iya, iya nganter anak ya. Iya. Cuma saya mau ajak ngopi kan dia lagi sibuk ya, gitu. Saya juga naik motor. Iya, iya, Masya Allah. Ya, Fatihah sebanyak-banyaknya. Ambil wudhu batal, saya ambil lagi. Tiap hari, karena guru saya Mu'alim Bunyamin 2 bulan sebelum beliau meninggal ngasih ijazah. Saya sama istri saya kebetulan ketemu pada sore hari Rabu itu kalau nggak salah, beliau ngasih amalan. Kalau antum mau dimudahkan segala hajat antum, mau dimudahkan segala persoalan hidup, baik rezeki, mau dihilangkan dari penyakit, tiap hari Fatihah minimal 100 rupa. Hanya alhamdulillah. Saya baca Fatihah alhamdulillah Pak RW. Panggilan ya Allah meruktuk aja. Kayak bukan kayak hujan lagi, kayak petasan ceplik parung. Begitu. Enggak ada BS-nya itu. Luar biasa, alhamdulillah. Ini malam ini sebenarnya bentrok ini. Saya udah okein di Pasar Empang, Nurul Iman, dekat Nurul Iman. RW semalam acara di tempatnya Ustadz Ridwan, abangnya. Awas jangan sampai nggak datang katanya. Kalau datang saya coret selama-lamanya. Ancamannya parah banget. Akhirnya saya WA lagi tuh tuan rumahnya, mohon maaf ya, saya udah ada acara. Ini kadang-kadang karena saya nggak pakai manajemen Pak, nggak pakai. Jadi saya nggak tahu acara saya kapan. Kan kalau Al-Buguri mah pakai manajemen, ya kan? Iya berapa juta gitu ya. Ya saya mah ikhlasnya. Ya kadang-kadang kita mohon maaf nih, lebih menghormati penceramah dari luar ketimbang guru-guru kita yang di dalam. Betul Pak? Iya, harusnya kita lebih mendahulukan guru-guru kita, sebab beliaulah yang menjadi cahaya petunjuk tuh, keberkahan ilmunya buat kita. Kadang-kadang yang ada ya kan nolnya pada ngegelinding. Iya, mohon maaf nih Pak RW. Iya. Nah, ya. Tempat lain mah gede.
Sini pada kenal semua. Pergi ke Cikarang naik Metro Mini, pulangnya bawa mangga sama ubi. Kalau sekarang kita kumpul di majelis ini, insya Allah nanti kita kumpul di sorga bersama Nabi. Alhamdulillah, iya, karena Nabi sangat cinta sama orang-orang yang tolabul ilmi. Tuh Pak Haji Komar tuh, ya kan, ngaji tuh bareng sama saya full seminggu, ya enggak? Mungkin karena nggak dapat izin keluar rumah jadi bilangnya ngaji. Mohon maaf aja. Iya, itu kesempatan yang luar biasa. Kalau nggak ngaji nggak boleh, insya Allah, ya kan? Tuh. Ya. Bapak-bapak sekalian, singkat saja saya nyampaikan sebuah makalah. Ini makalah saya cari banyak menyampaikan, termasuk almarhum Ki Haji Zainuddin MZ. Beliau menyampaikan ini hadis, tapi saya penasaran. Apa benar ini hadis? Sekarang kan ada pakai kita aplikasi banyak, IT sekarang lebih maju daripada zamannya Ki Haji Zainuddin MZ. Ternyata makalah ini bukan hadis. Saya cari di aplikasi tentang hadis sahih, nggak ketemu. Di situ disebutkan bahwa ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Ini hanya makalah ulama. Bisa kemungkinan ini pendapat Imam Ghazali, perkataan Imam Ghazali. Bisa juga kemungkinan ini perkataan As-Suyuti. Nah, apa makolahnya? Kata Imam Ghazali atau Imam Suyuti mengatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya dunia itu karena 4 perkara, karena 4 hal. Jadi majunya dunia, hidupnya ini kita nih di dunia ini atau di kampung kita, kampung hutan ini berjalan dengan lancar kehidupan, penuh dengan keberkahan, gitu ya. Itu karena ada 4 elemen yang saling menunjang. Tanpa adanya 4 ini, maka kehidupan tidak akan berjalan. Tuh, Masya Allah. Ini kata-katanya luar biasa, ya kan? Yang pertama, bil ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Tuh. Yang kedua, wal adlil umaro, dengan keadilan para pemimpin-pemimpin. Umaro, Pak RW termasuk juga, Pak Lurah umaro, Pak Camat sampai Presiden umaro, ya kan? Wasaqwatil agniya, yang ketiga adalah kemurahan, kedermawanan para orang-orang kaya. Nah ini, tanpa adanya kemurahan dari orang kaya, nggak bisa berjalan kayak pengajian begini nih. Ya Alhamdulillah nih, ada pisang rebus, ubi rebus. Ini karena keberkahan ada orang-orang yang punya rezeki yang dermawan. Lebih cakep lagi dari saya, tadi Pak RW bilang saya ngajar dari awal. Iya enggak? Kali-kali nasi kebuli Pak RW. Iya kan, ini belum pernah ini. Ya mungkin kedermawanannya kurang ditingkatkan kali ya. Apa mungkin nggak ada duit kali. Pak Edi ketawa aja. Ya. Ya enggak. Nah, wada'watil fuqara, yaitu doanya orang-orang miskin. Keempat, Pak. Jadi pertama ilmunya ulama, dia akan menjadi cahaya, menjadi keberkahan bagi kampung. Tanpa adanya ulama, kita tidak akan bisa mengenal yang namanya Nabi Muhammad. Kita nggak kenal alif-alifan, ya kan? Kita dulu ngaji sama guru kita. Nggak mungkin kita nih bisa tahu baca Quran kalau nggak kita baca dulu. Dulu kan bacanya beda sama Iqra sekarang, Pak Haji Komar. Dulu mah kan A patah A, Ba patah Ba, Ta kasroti, abati, kan begitu ya. Pakai juz amma, metode Baghdadi ya, satu daus ya. Ya, mim patama, ta patata, lam domalu, mata lo. Itu dulu gitu begitu. Ba'aba, ya kan? Ba'aba, ba pataba, ba kasrobi, babi, begitu. Iya, dulu. Sekarang mah nggak pakai dieja, Pak. Iqra mah udah langsung jadi. Nah itu kita tahu itu dari ulama. Maka sesungguhnya kita ini punya hutang budi daripada para ulama. Tuh. Ini kampung hutan nih, dulunya karena ada ulama. Di antaranya Kiai Haji siapa? Abdul Ghani. Tuh, yang rumahnya di Puskesmas tuh Pak Lurah. Dekat sampingnya tuh. Itu rumahnya almarhum Kiai Haji Abdul Ghani. Dulu orang-orang sini ngaji di sana. Gitu, termasuk antum ya? PRW ya? Bapak antum ya? Iya.
Cing Ramin tuh, almarhum Cing Ramin tuh yang saya ingat tuh. Terus Haji Amin, Ustadz Soleh tuh, Cing Ramin yang anaknya namanya si Bolai, iya kan? Bolai alias Rambo. Iya panggilannya kan Bolai Rambo. Rambo itu singkatan Ramin Bolai. Iya bapaknya Ramin Bolai. Pak Lurah ketawa Pak Lurah. Ya, Pak Lurah biasanya diem aja. Hah? Bukan Ramin. Namanya Asim. Iya, tapi panggilannya Rambo. Iya, Ramin Bolai. Ya Allah. Ya, ini nih semua nih Kiai Abdul Ghani. Itu RW 4 ada. Poati itu juga muridnya. Bilang sama saya muridnya Kiai Abdul Ghani. Tuh, saya alhamdulillah masih ngalamin beliau. Waktu ceramah di Haji Rahmat PD dulu. Beliau pernah berapa kali hadir. Alhamdulillah masih ketemu. Nah, ini kita punya utang budi tuh pada ulama, pada guru-guru kita. Maka Kiai Mursyid Basmol tuh wanti-wanti bilang begini waktu ngaji. Yang paling kita cintai, yang paling harus kita perhatikan adalah guru ngaji kita yang ngajarin alif-alifan. Daripada guru kita yang ngajarin Sahih Bukhari, kitab hadis, tafsir. Yang paling penting mah itu, gara-gara beliau kita bisa baca Quran. Itu sebenarnya yang harus kita perhatikan, gitu ya. Karena jasanya guru-guru kita, Pak, itu nggak akan bisa kebayar. Bahkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu, ya kan satu huruf aja kita dapat ngaji dari guru, itu nggak akan bisa dibayar dengan apapun. Bahkan Imam Ali pernah mengatakan, ya kan, ketika aku ngaji dengan seseorang dapat satu huruf Haji Komar, maka aku sudah menjadi budaknya. Terserah dia mau saya dijual atau enggak, terserah. Saking begitu tingginya kedudukan guru tuh, nggak bisa dihargai dengan apapun. Masya Allah. Ini guru tiap lebaran ya nggak dibeliin apa-apa. Sekali-kali minimal mah kain sarung ya. Iya, kain sarung. Tapi jangan sekali-kali ya dibeliin yang gajah duduk. Sebab ketika nanti dia jadi imam, ya yang imamnya gajah duduk itu nggak sah. Ya, makmumnya pakai atlas sah, tapi ketika imamnya pakai gajah duduk nggak sah. Jangankan duduk, berdiri aja itu gajah nggak sah, kan nggak paham gajah. Ya, Insya Allah. Tuh ya. Jadi saking tingginya kedudukan ulama, maka dunia ini berjalan apabila kita menghormati, memuliakan ulama. Tapi ulama juga banyak macam-macamnya, Pak. Mohon maaf nih. Kata Imam Ghazali, ulama ada dua. Ada ulama syu'u, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nah, ini yang malu-maluin kadang-kadang ulama dunia nih. Pakai gus-gus gitu ya. Anak kecil dicipok aja. Iya kan? Aduh, pakai dipelet-meletin begitu. Ini jangan kelainan nih gus nih. Ya kan? Ada kan di TikTok tuh kan? Ya, Ustaz Rosid punya TikTok nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, tuh. Pantas orang tua mah. Oh, iya. Ya, tuh. Ini yang malu-maluin ulama dunia. Siapa ulama dunia kata Imam Ghazali? Ulama yang hatinya itu dunia. Jadi dia pikirannya tuh dunia. Yang dia cari kehidupan dunia, dicari kesenangan, uang, materi yang semata-mata dicari. Dia ngajar semata-mata mencari materi. Dia ceramah semata-mata mencari materi. Ya termasuk mohon maaf, yang suka pakai tarif, ya kan? Itu ulama dunia itu, ulama syu'u, ulama buruk itu. Sekarang nggak bisa dipungkiri, Pak. Orang ceramah pakai tarif 10 juta, 20 juta nih, mohon maaf ya. Itu sebenarnya ulama dunia. Kalau kita panggil dia, maulid kita nggak ada barokahnya. Betul? Iya, mendingan panggil kayak kampung, Ustaz Rosid. CPJ gue juga mau, iya nggak? Nyimpin tahlil, iya. Saya udah gopay ya semuanya. Ya nggak habis 10 juta RW. Iya, nggak hujan juga tuh. Kemarin aja nggak hujan tuh acara almarhum Hamzah. Ya udah gerimis, alhamdulillah. Mungkin kena ulama akhirat yang datang. Ya Allah, ya. Tuh, suka minta khotib Jumat, minta ngajar tuh ulama dunia itu. Ya, kata Imam Ghazali, ya. Nggak ada barokahnya tuh. Hidupnya nanti suatu masa dia nggak akan dipakai oleh orang, gitu. Keberkahannya nggak ada. Apa yang disampaikan nggak akan jadi manfaat buat orang lain. Makanya kita carilah ulama akhirat, ulama yang benar-benar istiqomah sebagai al ulama warasatul anbiya kata Nabi, sebagai pewaris para nabi yang mewariskan sifat keikhlasan,
ketawaduan, kegigihan pengorbanannya yang luar biasa. Tuh ulama, sekarang udah jarang Pak, udah langka. Tuh, ya kan? Ulama-ulama. Makanya kita jangan sampai jauh dari ulama. Ya kan? Orang sekarang bilang kembali aja ke Quran, kita ke hadis. Ya kalau kita bisa, kalau nggak bisa gimana? Ya kan? Kita nggak bisa nih benerin listrik, kita betulin sendiri listrik. Ya kan? Nyala kagak kesetrum. Iya kan? Karena nggak bisa kita. Kita mau pergi ke suatu tempat, kita bawa mobil nggak bisa, SIM nggak bisa. Masa kita masain diri naik mobil? Kan nggak mungkin Pak. Kita butuh yang naik namanya Jack Linko atau kita naik Grab, ya kan? Orang yang udah ahlinya, ikutin kayak begitu tuh ulama. Kalau kita nggak tahu, tuh, maka orang ngaji standar hidupnya jelas Pak. Kalau apa-apa ukurannya ngaji, ukurannya kita Fathul Muin, ukurannya Safinah, ukurannya Riyadhus Shalihin. Coba kalau orang nggak ngaji, kalau ngomong ya setelah gua, apa kata gua, nggak ada ukuran. Tuh, alhamdulillahnya kita masih ngaji gitu ya. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, tuh, maka kita jangan terjebak. Sekarang banyak yang menjelek-jelekan ulama, framing jahat, ya kan, kayak Trans 7 tempo hari. Itu kan orang-orang Islam radikal Pak. Islam yang membid'ah-bid'ahkan itu tuh sebenarnya mereka biangnya tuh untuk menjatuhkan bahwa mana ada dalilnya cium tangan, kan begitu dia Pak. Dia mah nggak pakai cium tangan kalau ketemu murid, begini aja, ya. Tuh, kayak Prabowo begini nih, ya kan, begitu doang. Tapi terus ngapain? Kalau kiai datang kita berdiri pakai bungkuk juga ada maksudnya, ya kan? Lihat aja para pejabat, mohon maaf Pak Lurah ya. Pejabat ketika ada pimpinannya pada ngebongkok, saya lihat di TV itu. Tujuannya apa? Karena Allah, karena cinta sama pimpinan? Kagak, karena takut jabatannya copot. Ya coba aja dia nggak bongkok berdiri begini, ya kan? Besok dipindahin Pulauan Seribu, Pulau Panggang, mau yang nggak bisa jalan, itu begitu. Tapi kan kita mah bungkuk juga sama ulama karena mahabbah, karena kita cinta. Dalilnya mana? Orang sekarang kan nanya dalil mulu. Bukannya nggak ada dalil, dalilnya ada. Antum aja yang belum, yang nggak tahu dalil. Ngaji yang benar, coba buka aja di Riyadhus Shalihin, tanya nih Ustadz Firdaus, buka, ya kan, yang namanya berdiri ada orang soleh datang, itu kan ittiba sama Nabi tuh. Nabi ketika Fatimah datang, Fatimah tuh jalannya kayak jalannya Nabi, percis banget kayak bapaknya percis banget. Nah, itu Nabi langsung berdiri, marhaban, rohaba biha, kata Nabi. Masya Allah, selamat datang putriku tersayang, Masya Allah. Berdiri Nabi. Begitu juga Fatimah ketika Nabi datang, beliau berdiri juga. Nah itu ya, kita ikutin itibanya. Ada dalilnya itu. Masya Allah. Falamma ro'aha rohababiha. Maka tatkala Nabi melihat Fatimah di dalam hadis sahih itu, maka Nabi kemudian berdiri. Wa aqama ilaiha. Nabi berdiri menghormati. Jadi jangan bilang nggak ada dalil. Kalau ada ulama lewat apa semua. Kan itu ulama Pak, bukan Nabi. Ya itu Fatimah juga bukan Nabi. Tapi Nabi berdiri kedatangan Fatimah. Ya kan? Ada aja emang caranya dia buat ngejatuhin kita. Orang-orang seperti itu. Ya kan? Wa qabbalaha. Bahkan Nabi mencium daripada tangannya Fatimah. Fatimah juga mencium tangannya Nabi. Jadi yang namanya cium tangan itu ittiba. Sunnah Rasul. Ada dalilnya. Bahkan Sayyidina Umar itu sampai mencium kakinya Rasulullah, saking mahabbah, saking cintanya. Tuh. Orang luar biasa. Sekarang malah dipersoalin hal-hal kayak begitu. Padahal itu benar-benar memang tradisi dan juga ada yang namanya ittiba, mengikut Nabi. Makanya jangan kita jauh-jauh daripada para ulama. Sebentar Ustaz Alia, saya buka dulu nih. Iya. Jadwal malam ini satu. Iya, enggak. Saya mah kalau saya ngikutin Kiai Satiri yang di Kalimalang tuh. Beliau kemarin bilang ceramah, tanya Pak Edino. Saya ceramah malam 1, nggak boleh 2, nggak boleh 3. Orang kalau ceramah malam sampai 4, sampai 5.
Ya itu bukan ceramah, nyari amplop kata dia, ambil amplop doang. Kan orang nunggunya kan kesel, ya kan, Pak Kiai di mana? Masih di jalan. Kan kesian orang di sana juga ceramah nggak serius. Ya kan, coba kalau saya ada ceramah buru-buru saya, ya kan, ada makanan juga nggak makan saya, dibungkusin juga kagak. Kadang-kadang kan begitu. Mendingan malam satu ceramah, udah tuh orang kalau apalagi naik, kan saya punya Alphard, dia bilang begitu kayak Satiri. Kiai-kiai sekarang tampilnya pakai Alphard, kemana-mana 4 tempat, tetap aja dia bilang pakai Alphard juga. Kalau macet mah berhenti Alphard, ya kan? Kecuali pakai APP tuh, APP yang ditulis ambulan. Nah itu cakep, tulis ambulan, ya nggak? RW 9, pinjam aja sama RW Ali. Saya mau kemana? Mau ceramah. Itu jangankan 4 tempat, Pak. 6 tempat juga kesampe malam. Pakai ambulan, sampai ngiung. Nah, duduk di depan, santrinya yang bawa mobil. Sampingnya asisten. Kiainya di mana? Belakang. Sampai jelonjoran kan enak tuh. Di kurung batang, ya kan? Jelonjoran. Nyampe, Pak. Sampai 4 tempat. Sampai ke tempat yang ke-6, ditanya sama panitia. Kiainya di mana? No, belakang. Pas dibuka udah mati. Ya, tuh. Itu nyindir sebenarnya kayak Satiri. Emang sebenarnya bagusan begitu. Biar kita fokus dalam dakwah. Kalau sampai 4 sampai 5 begitu. Bahkan Ustadz Pulai juga, guru saya juga sampai sekarang udah nyetop. Dia dulu 2-3 ceramah. Pas dia rasain, wah, sebenarnya gue ngikutin setan. Dia bilang begitu. Gue ngikutin setan, ini mah bukan dakwah. Ya habis ke sono, balik lagi ke sono, balik lagi ke sono. Nah, ya kan? Nah, Bapak sekalian, maka kita harus yang namanya menghargai perjuangan daripada ulama gitu. Jangan hanya bisa menghargai, jangan hanya bisa kita pakai ulama ketika sehatnya aja, tapi ketika sakitnya kita nggak perhatian sama ulama, ya kan? Gitu. Jangan giliran burung beo aja yang bisa ngomong, walaupun ngomong yang nggak fasih. Itu dihargai bisa 50 juta ya harganya ya Pak ya. Iya, giliran Ustadz baca kitabnya fasih, baca Qurannya fasih, cepet jigo. Aduh. Iya kan, ini nggak menghargai nih. Bukan berarti Ustadz mau minta, bukan. Nggak ada, Ustadz nggak minta, tapi kitanya yang manggil. Begitu, menghargai ilmunya. Masya Allah. Iya. Sebab ulama makhluk langka Pak. Kiai susah. Kalau mohon maaf ini, kalau RW, mohon maaf Pak Lurah ya, kalau Pak Lurah, Pak Camat, ya kan, udah nggak naik, masih yang ngantri banyak Pak. Jangankan Lurah, itu pengurus masjid Hasyim Asy'ari, itu kata teman saya di meja gubernur, itu udah banyak yang ngantri. Untung aja Ki Abdurrahman Soeh jadi lagi MUI Jakarta Barat. Kalau nggak bisa digeser. Tuh politik semua itu ngurus masjid aja ngantri Pak. Tuh. Coba jadi ustadz, susah sekarang. Meninggal 1, belum tentu ada penggantinya 5 tahun, 10 tahunnya akan datang. Begitu. Ya. Jadi ustadz itu makhluk langka. Dia mah nggak dapat SK dari pemerintah, nggak dapat gaji. Dapat kali dana boti ya dipotong mulu sama oknum, sama DMI kadang-kadang mohon maaf nih. Iya, kerjaannya motongin mulu. Iya, ustadz kesian, nggak usah dipotong lah kalau bisa mah kalau buat ustadz ya kan dia ngajar bener-bener ikhlas begitu ya. Nah, jadi pertama qiyamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia karena ilmunya para ulama. Yang kedua adalah wal adlil umaro, yaitu keadilan para pemimpin. Sebab tanpa adanya pemimpin kita nggak akan bisa ngebayangkan hukum laut akan ke darat. Laut di mana ikan yang paling besar makan ikan yang paling kecil makan ikan yang lebih kecil lagi. Airnya yang kesian mah ikan teri juga. Rakyat juga yang kesian. Begitu, tanpa adanya pemimpin. Maka ada ungkapan lebih baik 40 tahun hidup dalam pemimpin yang zalim daripada 1 hari kita nggak punya pemimpin. Karena begitu pentingnya pemimpin. Ini dunia bisa berjalan. Acara kayak begini nih, karena ada Pak RW yang ngadain. Di RW-RW lain mah nggak ada Pak, Cengkareng Timur. Mana ada? RW 6, RW 5, RW 7, RW 4. Belum ada pengajian.
RW 8 ada dulu. Sekarang kagak ada lagi. Iya, karena pemimpinnya non muslim, ya kan. RW 12 ya, pemimpinnya juga Bapak siapa RW-nya? Monde. Itu juga Mondo dikira Monde. Monde mah biskuit ya. Enggak ada pengajian. Cuma di RW 9 Kampung Hutan, Pak. Alhamdulillah kita mengalami keberkahan. Amin ya Allah ya Robbal. Ini jangan diberhentiin Pak RW ya. Terus aja sampai kapanpun. Ini Pak RW Suhadi yang dulu pionirnya. Ya, cuma belum naik-naik dari dulu. Yang ketiga, wasakwatil agniya, yaitu Allah, yaitu orang kaya. Allah melebihkan manusia dari yang lain dalam rezekinya. Nggak mungkin hidup ini semuanya rata, miskin semuanya. Ya kan? Ntar yang mau beli nasi uduk siapa? Ya kan? Atau kaya semua. Mati semua orang. Ya kan? Nggak ada yang jadi tukang ojek, nggak ada yang jadi tukang nasi uduk. Nggak, udah kaya semua. Maka Allah berikan kelebihan di antara kita. Maka ketika orang kaya, dermawan, dia merasa bahwa ini adalah harta titipan Allah, maka dia berikan kepada orang lain, maka kehidupan akan berjalan. Begitu harmonis antara yang susah dengan yang kaya. Masya Allah. Yang terakhir adalah orang yang doanya para fuqara, orang-orang miskin yang ngedoain orang-orang kaya, doain para pemimpin biar pada berkah. Baru kemudian berjalanlah kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buka jendela di waktu pagi, makan siput di pasar ikan. Mudah-mudahan bulan depan ketemu lagi. Semoga terwujud apa yang kita cita-citakan. Buka jendela di waktu pagi, makan semur di rumah aki-aki. Mudah-mudahan bulan depan masih ketemu sama saya lagi. Panjang umur, murah rezeki. Kalau dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.